Termasuk bapak-bapak, mohon maaf, ini sih nggak kaitannya sah atau nggak sah sholat ya, bukan ya. Kalau bapak-bapak saudara mau menghadir sholat berjamaah di masjid, imam sudah Allahu Akbar, jangan lari apa, santai baik, santai aja, itu peringatan dari Nabi, jangan tergesa-gesa, tenang kok, tetap dapat pahala jamaahnya, komplit, jalan aja santai, jangan takut ketinggalan imam nih, lari. Saya waktu haji ya kan di Masjidil Haram, pada lari, imamnya sudah is. Saya bilang, nggak mau ngapain Pak, lari Bu Haji, Pak Haji, udah tak santai aja, ya jangan tergesa-gesa. Itu kan kata Nabi begitu ya. Ntar pahala dapat tetap sama kok. Jadi nggak usah khawatir lari atau bisa. Nah di Alphard ada tuh orang yang tergesa-gesa mulu. Saya tahu tuh orangnya, nggak datang ya sekarang, ya kan? Kalau naik motor udah kenceng banget, buruk gitu kan? Wah itu tandanya beliau baru datang gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Jami'an Nur yang Allah muliakan, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imannya terjaga, takwanya terjaga, dan insya Allah kita semuanya pada akhirnya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Kita berharap, bermohon kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita masuk bab yang berikutnya, al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat, fi tarkis shalah, yaitu tentang meninggalkan salat. Pada hari ini kita telah mengetahui bersama betapa permasalahan salat dianggap sepele, dianggap remeh oleh sebagian orang-orang yang mengaku muslim. Salat di nomor sekian. Saya pernah mengisi sebuah acara di perkantoran atau di gedung-gedung. Di susunan acaranya tidak ada sama sekali kata salat di situ. Hanya ada istirahat. Biasanya kalau disingkat isoma, istirahat, salat, makan. Ini tidak ada sama sekali. Saya protes. Kenapa? Ini panitianya siapa ini? Kenapa salat tidak dicantumkan? Dari pagi sampai maghrib sampai sore, kok tidak ada kata salat? Apa jawabannya? Maaf Pak Ustaz, kalau salat mah diselipin aja. Diselipin katanya. Digampang-gampangin. Ya, jadi nggak perlu ditulis, nggak perlu dicatat. Ya, digampangin aja. Ini tentu sangat miris, jamaah yang dirahmati Allah. Mayoritas penduduk Indonesia muslim
tapi masalah sholat sangat diremehkan. Beda dong sama jamaah Masjid An-Nur, ya enggak? Ya kan? Kalau susunan acara tuh dari pagi sampai maghrib sholat terus susunan acaranya. Kapan makannya Pak Haji? Ya kan? Makannya enggak, sholat terus ya. Ya dari pagi sampai selesai sholat terus ya. Dan beda juga Masjid An-Nur. Ya kalau sholat Jumat aja rajin banget. Ya enggak? Datang-datang tuh pagi. Hari Kamis ya. Belum Jumatan udah datang hari Kamis. Sholat sunnah maksudnya ya. Nah jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ini fenomena yang sangat menyedihkan. Bahkan ada murid saya juga yang kuliah di UI. Dia cerita itu sama teman-temannya. Dia cerita ke saya, Ustaz, teman saya itu kalau saya sholat dianggap aneh, tumben gitu. Kok rajin banget sih? Oh alim banget sih, gitu. Ternyata ketika dibalik ya, pertanyaan dibalik ya, mereka ditanya dan ternyata jawabannya sangat mengenaskan. Terakhir sholat kapan ya saya? Gitu. Gue kan bahasanya kan. Gitu. Terakhir sholat gue kapan ya? Gitu. Gue aja nggak sholat nih. Terakhir kapan ya? Na'udzubillahi min dzalik. Sampai sebegitunya jamaah dirahmati Allah. Generasi muda sekarang ini sebagiannya ngeri, sepele banget masa sholat. Padahal sholat ini masalah yang sangat urgen, sangat penting, dia tiang agama. Bahkan Nabi pernah memperumpamakan, pernah memisalkan sholat itu bagaikan kepala di atas jasad. Artinya apa sih? Kalau nggak ada kepala, jasad nggak ada kehidupan, mati. Kalau buntung tangannya, buntung kakinya masih bisa hidup dia. Tapi kalau sudah kepalanya buntung, nggak ada lagi kehidupan. Itu tuh sampai sebegitunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan sholat itu bagaikan kepala di atas jasad. Ya penting berarti ini sholat ini, nggak main-main. Nah jamaah dirahmati Allah Taala, kita bermohon kepada Allah agar anak cucu keturunan kita, sebagaimana doa ya, Robbi ja'alni muqimah sholah itu, semoga semuanya tetap menegakkan sholat anak cucu kita. Amin ya Rabbal. Selepas kita meninggal dunia, ya tetap melakukan sholat. Penting itu. Sebagaimana wasiat Nabi Yakub. Wa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya. Saat Nabi Yakub mau sakaratul maut, wasiatnya itu ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, apa yang kau sembah setelah aku wafat? Kalimatnya katanya bukan ma ta'maluna min ba'di, bukan. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah ayah wafat. Bukan ma ta'maluna min ba'di, pekerjaan kamu apa setelah ayah wafat. Enggak seperti itu. Masya Allah, ini penting banget nih masalah sholat jamaah dirahmati Allah. Pada pembahasan ini jamaah dirahmati Allah, atau pada bab ini saya ingin mengambil poin-poin yang penting dalam kitab ini agar waktunya cukup ya. Saya pertama ingin mengambil dari belakang terlebih dahulu sebelum dari depan, karena ini penting sekali. Yang pertama yang ingin disampaikan pada kitab ini ya, karya Imam Zahabi rahimahullah. Dalam pembahasan ini, dalam kitab ini ada pembahasan tentang ada dua sholat yang lebih ditekankan. Ada sholat 5 waktu atau sholat fardu 5 ya. Sholat fardu itu ada dua yang sangat ditekankan, yaitu isya dan subuh. Isya dan subuh itu sangat ditekankan. Ya, lebih ditekankan. Bukan berarti yang lain enggak ya. Jadi ini lebih ditekankan. Karena jamaah yang dirahmati Allah, telah kita juga ketahui bersama hukum sholat 5 waktu itu sebenarnya fardu. Di bawahnya, di atasnya wajib. Jadi wajib, fardu. Jadi fardu itu lebih tinggi daripada wajib.
Ya, kenapa? Karena perintah melakukan sholat 5 waktu itu langsung Nabi Muhammad SAW dapat perintah menghadap Allah langsung waktu Isra Mi'raj. Jadi fardu kedudukannya lebih tinggi dari wajib. Makanya sebenarnya jangan disepelein ini masalah sholat. Orang fardu, makanya kita sering apa nyebutnya? Sholat fardu, ya kan? Sholat fardu. Ya. Jadi ada dua sholat yang sangat ditekankan, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Asyad, dia sangat ditekankan. Bahkan Nabi mengiming-imingi, barang siapa yang mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, dia pasti akan datang, walaupun sambil merangkak tuh. Kan berarti kan besar sekali tuh isya dan subuh. Makanya ditekankan banget tuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku khawatir kalau orang tidak sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, aku khawatir dia termasuk orang munafik. Aku curiga dia orang munafik. Tuh sampai sebegitunya. Ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini ada di kitab Al-Kabair. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini juga tidak kalah penting, yaitu tentang ayat Allah di dalam surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Saya khawatir banyak yang belum tahu tafsirnya ini. Di sini Imam Zahabi mengutip tafsir Ibrahim At-Taimi, kemudian perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian perkataan dari Ka'ab bin Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar. Nanti saya mau lebih nekenin perkataan dari Ka'ab Al-Ahbar. Karena Ka'ab Al-Ahbar ini jamaah dirahmati Allah, dia mu'alaf nih. Maksudnya dia dulu itu non muslim. Ya, cuman dia masuk Islam. Hafalannya mantep banget. Hafal dia kitab-kitab Samawi, zaman dulu hafal. Al-Qur'an apalagi. Ya. Kitab-kitab Samawi dulu hafal dia. Al-Qur'an juga hafal. Makanya Umar kalau nanya tentang sakaratul maut diantaranya ya, itu nanya sama Ka'ab Al-Ahbar. Ya, karena memang dia hafal banyak kitab suci yang telah Allah turunkan. Nah, seperti apa jamaah dirahmati Allah Ta'ala tafsir dan bunyi surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Pada hari betis disingkap, ini menggambarkan hari itu sangat menyeramkan, sangat menegangkan. Pada hari betis disingkap, ansakin wa yud'auna ila sujud, dan pada saat itu dipanggillah hamba-hamba Allah itu untuk sujud. Namun ada hamba-hamba Allah yang ketika dipanggil untuk sujud fala yastati'un, tapi mereka tidak mampu untuk sujud, tidak kuasa untuk sujud. Bahkan khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, mukanya tertunduk, wajahnya tertunduk penuh dengan kehinaan. Takut dia. Kenapa? Mereka disuruh sujud pada hari menegangkan itu tidak mampu bersujud. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada saat dia hidup di dunia, dia sehat walafiat, dia sejahtera, tapi tidak mau sujud kepada Allah. Balasannya nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika disuruh sujud, dia tidak mampu sujud. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala, mumpung sehat, mumpung badan seger, energik, ada waktu, ya, diberi nikmat oleh Allah, gunakanlah untuk sujud yang banyak. Apalagi punya penyakit vertigo nih, insya Allah sembuh tuh, banyakin sujud. Jadi insya Allah tuh obat vertigo banyakin sujud. Makanya disunahkan kalau sholat terakhir itu sujud terakhir, ya agak lamaan. Ya bisa dipakai untuk doa.
Ya, itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu bagaimana tafsirnya? Nah, saya sampaikan tafsir dari Ka'ab Al-Ahbar dulu nih. Ka'ab Al-Ahbar berkata, demi Allah, ayat ini tidaklah turun kecuali berkaitan tentang orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Jelas nih Bapak. Jadi ayat ini bicara, ditunjukkan menurut Ka'ab Al-Ahbar untuk orang-orang yang dia mampu, dia sehat. Ini ceritanya lagi nggak pandemik lah gitu ya. Di luar pandemik ini ceritanya. Kalau pandemik mungkin bisa dimaklumi, ditoleransi. Ini ceritanya tidak pandemik. Pandemik belum ada atau telah berlalu. Ini ayat ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu, sehat badannya, seger badannya, tapi tidak mau sholat berjamaah di masjid. Maka suatu saat nanti kelak, ketika di yaumil qiyamah dia disuruh sujud oleh Allah, pasti tidak akan mampu dia untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sehat badannya, enggak sholat jamaah di masjid, nanti ditunggu di yaumil qiyamah bakalan disuruh sujud, dia enggak akan mampu. Gitu jamaah dirahmati Allah. Ini tafsiran dari Ka'ab Al-Ahbar. Kalau tafsiran dari Sa'id bin Al-Musayyib, imam tabi'in, imamnya para tabi'in, ya ketika hayyalas shalah, hayyalal falah, ketika adzan berkumandang, marilah salat, marilah menuju kemenangan, tapi tidak dijawab. Ya, tidak dijawab, padahal sehat badannya, padahal kuat badannya, tapi nggak mau menjawabnya. Nanti pada hari kiamat dia tidak akan mampu sujud. Ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kan pandemik ini terjadi perbedaannya. Ya nggak Bapak? Perbedaan ada yang di rumah, ada yang di masjid gitu kan. Nah diantaranya nih argumentasi yang tetap sholat di masjid, ya argumentasinya diantaranya ini. Diantaranya gitu. Tapi sudahlah, ini sudah kelar ya. Nggak ada perdebatan lagi lah sudah. Ya, udah capek dari sejak awal sampai akhir. Kalau nggak habis-habis nih sayang sekali. Ya, sayang sekali. Karena kita fokus nih jamaah. Mumpung saya ingat nih, saya takut lupa. Pemirsa yang ada di mana saja Anda, tolong telaah dan teliti khususnya bagi Anda yang bergerak di bidang pendidikan, yang menyukai pendidikan. Cek peta jalan pendidikan nasional tahun 2020 sampai 2035. Anda akan kaget karena tidak mendapati kata agama di situ, kata agama dibuang. Boleh jadi kealpaan nggak dimasukkan ke dalam peta jalan pendidikan nasional atau sengaja, wallahu a'lam bishawab. Jamaah dirahmati Allah, ini sangat memprihatinkan dalam kondisi generasi yang seperti ini, ditambah lagi peta jalan pendidikannya seperti itu. Yang SKB 3 Menteri juga sama. Coba dicek lagi. Jadi peta pendidikan, peta jalan pendidikan 2020 sampai 2035 itu tidak sejalan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Perasa agama dibuang di situ, diganti budaya. Padahal ada Pancasila, ada agama, ada budaya di situ. Mestinya nggak boleh hilang tuh 3, Pancasila, agama, budaya. Tapi dibuang itu diganti sama budaya. Ya, belum tahu ya. Silakan diteliti yang bidang pendidikan. Ya, harus ada yang bicara nih. Kalau enggak bisa berdampak kecurigaan. Nanti akan berdampak kepada non-muslim yang dia menyetop seluruh aktivitas yang di Bali. Di SKB 3 Menteri itu akan berdampak nanti bagaimana yang non-muslim di Bali, yang kalau perayaan mereka semua di stop sementara. Makanya kasus yang pakaian agama itu mestinya biarkan saja.
Ya biarkan saja dia seperti biasa, seperti dulu. Yang penting tidak ada pemaksaan di situ. Nah, itu jamaah dirahmati Allah. Ya. Jadi ini sekedar informasi. Jadi kita harus kritis, harus nggak boleh diam ketika melihat suatu kekurangan atau kesalahan. Karena orang yang diam ketika melihat kemunkaran atau tidak menegakkan kebenaran itu sama dengan setan bisu. Nauzubillahi min dzalik. Kita kembali jamaah yang dirahmati Allah taala. Ya. Jadi pada saat azan berkumandang, hayala sholal falah, tapi dia tidak mau menjawab padahal dia sehat wal afiyah. Lalu kenapa sampai sedemikian rupa Ka'ab bin Al-Ahbar ini menafsirkan ayat ini dan juga Imam Tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib? Kita ingat ada seorang buta, ya kan, yang minta keringanan rukhsah kepada Rasul, enggak sholat berjamaah di masjid, di rumah aja. Ya. Boleh enggak? Ya udah, enggak apa-apa gitu ya kata Rasul. Tapi kemudian Rasul panggil lagi, sini, kamu dengar suara azan enggak? Dengar. Ya udah, berarti kamu sholat di masjid. Sampai sebegitunya. Orang yang matanya buta tetap mesti berjamaah di masjid. Bagaimana lagi, apatah lagi orang yang matanya sehat, normal, tidak buta. Ada juga riwayat yang lain, ya Rasul, saya ini jalanannya menuju masjid, ada binatang buas, ya kan, berbisa, kan ngeri nih. Gimana ya Rasul? Lagi-lagi Rasul bilang, dengar suara azan enggak? Dengar. Jamaah yang dirahmati Allah taala, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, orang yang sholat, yang dengar azan dia nggak sholat di masjid, sholatnya nggak sah. Sampai sebegitunya tuh jamaah dirahmati Allah taala. Jadi tetangganya masjid, tetangganya azan itu dimaksud begitu. Dia dengar suara azan, tapi tidak melakukan sholat jamaah di masjid, sholatnya tidak sah. Nah, sampai sebegitunya jamaah dirahmati Allah taala. Jadi di sini banyak riwayat-riwayat tentang betapa pentingnya atau urgennya orang-orang atau kita semua melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini makanya ada orang yang tetap kekeh, ya, meskipun pandemik dia sholat berjamaah di masjid. Lalu yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah taala, saya teringat sebuah hadis, sebuah riwayat. Orang yang biasa sholat berjamaah di masjid, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, dia pada saat nanti meninggal dunia, pas bangun, pas dibangkitkan oleh Allah, dia nggak sadar, dia udah di kuburan. Dia nggak sadar kalau dia sudah meninggal dunia. Dia cari tempat wudhu, karena dia meninggalnya waktu maghrib. Meninggal waktu maghrib, dia mau sholat maghrib, dia cari tempat wudhu. Ya, tuh saking apa? Saking ya sukanya dengan sholat dan menjaga sholat, sehingga sampai mati, kemudian bangkit lagi, dibangkitkan oleh Allah, yang teringat apa? Sholat. Karena dia lihat ternyata ini waktu maghrib mungkin. Dia nggak tahu kalau dia sudah meninggal dunia. Dia nggak sadar. Ya, dalam hadis itu dijelaskan oleh para ulama, dia nggak sadar kalau dia sudah meninggal dunia. Makanya yang dia cari adalah wudu. Mana wudu? Gitu. Dia mau sholat. Beruntungnya bapak-bapak, saudara yang Allah muliakan, ketika orang menjaga sholat itu ke bawah sampai mati. Iya kan? Coba kalau orang yang nggak pernah sholat itu atau meremehkan sholat, wal-iyadzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang penting juga dari pembahasan kitab Al-Kabair ini adalah kapan sih seorang anak itu harus diperintahkan sholat. Dijelaskan di sini,
ya, bahwa seorang anak diperintahkan di dalam hadis riwayat Abu Daud ya, dalam Sunan Abi Daud, bahwa Nabi SAW memerintahkan anak-anak agar sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Kemudian beranjak usia 10 tahun, tidak mau sholat, kata Nabi, diapain? Pukul. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwa kalau sudah 10 tahun dipisah juga dia. Tempat tidurnya, kamarnya. Kalau sudah 10 tahun, anak kita udah 10 tahun, kamarnya pisah. Di barat jangankan 10 tahun, bayi udah dipisah anaknya. Jadi punya kamar khusus tuh bayi, punya ranjang khusus tuh bayi. Kalau Nabi di sini memerintahkan kalau sudah usia 10 tahun dia nggak mau sholat, pukul. Kemudian ketika dia sudah 10 tahun pisah tempat tidurnya. Dan kapan mulai anak disuruh sholat? Pada usia 7 tahun. Nah, pendidikan dari barat, pendidikan dari manapun itu menentang daripada hadis Nabi Muhammad SAW ini. Jangan dipukul loh. Itu kekerasan. Ya kan? Jadi, mohon maaf, pendidikan ala Nabi ini dikesampingkan. Padahal pendidikan yang luar biasa ala Nabi. Memang begitulah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau anak sudah usia 10 tahun dia nggak mau sholat, pukul dia. Sebagai hukuman. Biar dia bertanggung jawab, biar dia juga sadar bahwa tidak boleh sembarangan hidup, ada aturannya. Tapi lihat, parenting muncul dari barat, menyetop ya hadis ini. Disangka hadis ini mengajarkan kekerasan. Wal iyadzubillahi min dzalik. Padahal siapa bapaknya pendidikan? Rasul. Yang terkenal, yang sangat parenting gitu ya, yang memang mengajarkan parenting yang Islami, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutin aja apa yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan merasa sok pinter ya, kemudian ini mah keras, jangan dipraktekkan. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, akibatnya ia mengadopsi pendidikan dari barat dan meninggalkan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Banyaklah generasi-generasi yang menyepelekan sholat. Iya kan? Banyak. Ya. Demi Allah bapak-bapak, saudara yang Allah muliakan, kalau kita praktekkan ini ajaran Nabi, anak-anak jadi anak yang soleh, yang gak pernah mau meninggalkan sholat. Begitu. Bahkan ada orang tua dulu itu mengajarkannya lebih keras lagi itu. Lebih suka ngasih makan binatang daripada makan anak yang tidak mau sholat itu. Sampai sebegitu itu. Saya nggak mau ngasih makan anak kalau dia nggak sholat. Lebih baik ngasih makan binatang katanya. Orang tua dulu tuh sampai sebegitunya. Jangan kaget, di kitab Al-Kabair juga Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah keras. Saya ungkap ya, nggak apa-apa ya. Ini hukuman orang yang meninggalkan sholat, hatta anak kecil. Jadi kan kalau usia 10 tahun dipukul nih, dia nggak sholat dipukul, ya kan? Ketika dia sudah akil baligh, ini jumhur ulama, maka hukumannya adalah bunuh, dipenggal lehernya. Masya Allah. Ini bukan saya ngomong ya. Ini Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Katanya alasannya apa argumentasinya? Kok sampai dihukum penggel? Anak atau siapapun yang sudah akil baligh tapi dia tidak mau mengerjakan sholat. Iya, apa argumentasinya? Yang kecil aja ini dipukul nih. 10 tahun yang belum akil balik ini. 10 tahun dipukul. Berarti kalau udah akil balik lebih keras lagi hukumannya. Hukuman orang yang meninggalkan sholat, nggak main-main. Dulu ada asatid pesantren Ngeruki. Saya dengar ceritanya itu serem juga nih. Kalau anaknya tidak mau melakukan sholat, disetrika badannya. Masya Allah.
Adik-adik beruntung nih yang punya ayah nih, kalem-kalem ya. Enggak sholat, udah akil balik nih, enggak sholat dia. Digosok badannya pakai setrika panas. Sampai sebegitunya tuh mendidik anak tuh. Ya, Masya Allah. Karena memang di sini ada di kitab Al-Ghafair. Tapi jangan nih khawatir nanti dipraktekkan masing-masing lagi. Enggak akan berani kayaknya mah ya. Enggak berani ya. Jangan ya, karena ini bisa dimusyawarahkan ke qadhi, ke hakim ya. Jadi nggak bisa personal nih jamaah yang dirahmati Allah. Masing-masing individu di rumah ya kan, bahaya juga itu menerapkan masing-masing hukum ini. Ya, menggel leher. Ntar banyak dulu banyak pala anak lagi ntar. Ya kan? Jadi ini nggak sembarangan juga ya. Mesti ada qadhi, ada hakim gitu ya jamaah. Jadi nggak sembarangan ya, asal menegakkan hukum. Apalagi kita belum berasaskan hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi mari kita ikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik anak, ya supaya sholat. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah supaya anak kita mau melakukan sholat. Itu doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, kan gitu. Doa terus setiap hari. Ada seorang ibu yang nanya sama Syekh, anak saya susah banget di sholat, udah dipukul, udah apa-apain lah, susah katanya. Gimana ya Syekh ya? Susah banget ya anak saya. Udah dihukum, udah diapain tetap susah. Syekhnya bilang ada yang kurang kali. Apa sih yang kurang? Doa setiap hari. Nih, doanya kayak mana? Nih, diajar sama saya. Ini doanya ada di Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Subhanallah. Walhamdulillah. Setelah diamalkan rutin, doa terus. Tiada absen, tiada henti. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Pada akhirnya, anak yang tadinya segen banget sholat, udah dihukum begini nggak sholat juga, udah hukum begitu nggak sholat juga. Akhirnya dengan doa, kekuatan doa, anak ini jadi rajin sholat. Bahkan bangunin orang tuanya duluan. Subuh, tahajud, yang bangunin anaknya duluan yang tadi segen sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, memang doa itu bisa merubah yang mustahil ya. yang nggak masuk akal atau yang mustahil itu bisa nggak mustahil kalau udah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang abangnya Felix Xiao yang masuk Islam, kan dia benci banget sama Islam itu kan. Abangnya Felix Xiao itu benci banget sama Islam. Masuk Islam akhirnya. Ya kan, baru dia tadinya Felix Xiao juga tadinya anti-Islam, ateis. Benci Islam juga. Ya kan? Akhirnya masuk Islam. Tuh, jadi enggak ada yang enggak mungkin. Ya, jangan jauh ini deh, contoh yang terbaik deh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan niat banget gitu. Niat banget ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya apa? Allah kasih hidayah. Dengan apa? Doa. Ya, jangan sepelein doa dah, ya. Pokoknya bagi anak-anak yang sulit sholat, bangun subuhnya susah gitu ya, maka doakan supaya mereka bisa sholat bersama kita, insyaallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Taala, kemudian yang berikutnya adalah firman Allah di dalam surat Maryam. Ya, surat Maryam ini ayat 59, ayat 60 ya. Ini terkenal ayatnya nih. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan." Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Nanti ada generasi yang meninggalkan sholat setelah kalian. Jadi setelah kalian ini takutlah ada generasi yang ciri-cirinya ada dua, ngeri banget nih. Adha'us shalah wattaba'us syahawat, yaitu meninggalkan sholat atau melalaikan, meremehkan ya sholat dan mengikuti syahwat. Nah, hati-hati. Maksudnya fa khalafa min ba'dihim itu jamaah yang dirahmati Allah, kita udah meninggal dunia nih. Istri, suami kita meninggal dunia, kan sisa anak-anak ya.
Nah, itu tuh yang Allah khawatirkan. Anak-anak kita setelah kita meninggal dunia itu seperti ini penggantinya. Wal iyadu billahi min dzalik. Jangan sampai terjadi itu. Ya. Pertama, khalfun adha'us shalah, yaitu meninggalkan salat, melalaikan salat, menyepelekan salat, meremehkan salat, wattaba'u syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi jamaah, kalau sudah meninggalkan salat, meremehkan salat, ujungnya pasti memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana memperbaikinya? Perbaiki salat. Baru nanti hawa nafsu dapat diperbaiki. Gitu jamaah. Baru hawa nafsu nanti bisa terkontrol dengan salat. Jadi itu solusinya. Nah, ketika ada generasi ini, yaitu menyepelekan sholat, meremehkan sholat, dan memperturutkan hawa nafsu, maka fasawfa yalqawna ghayyan. Tahu nggak goyan itu? Kalau dalam tafsir, ghayyi itu sebuah lembah yang dalam banget. Dalam banget itu tempat orang-orang yang meremehkan sholat. Ya, meremehkan sholat. Dalam banget itu tempatnya. Terus ada makanannya menjijikan, baunya nggak sedap, bau banget, bau busuk. Nah itu lembah yang sangat dalam banget, ya itu goy. Tapi kalau illa man taba wa amana wa amila sholihah, kalau dia taubat, kemudian tajdidul iman, memperbaharui iman, meningkatkan iman dan beramal soleh, ya faulaika yadkhulunal jannah, dia akan masuk surga. Wala yuzlamuna syai'a, dan tidak sedikit pun dizalimi. Kan gitu tuh ayatnya. Ya kan? Jadi generasi yang jelek ini, pengganti yang jelek ini, yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, dia akan masuk surga bila mana taubat. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau diterima oleh Allah, pertama taubat dari segala dosa dan maksiat. Setelah taubat apa biasanya? Wa amana, tajdidul iman, memperbaharui iman, meningkatkan iman. Lalu yang ketiga, wa amila sholihah, yaitu beramal soleh. Tuh, baru dia masuk faulaika yadkhulunal jannah. Dia masuk surga. Wala yuzlamuna syai'a, dan dia tidak dizalimi sedikit pun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Imam Zahabi rahimahullah taala, Ibnu Abbas, semoga Allah beridai keduanya, berkata, laisa ma'na adauha tarakuha bil kulliyati walakin akharuha an awqatiha. Maksud dari ayat meninggalkan sholat itu bukan meninggalkan semuanya gitu, bukan. Ya, tapi mengakhirkan sholat. Ya, mengakhirkan sholat. Dia nggak sholat asar, kecuali kalau sudah mau habis waktu asar baru dia sholat. Dia nggak sholat maghrib, kecuali hampir waktu isya datang baru dia sholat maghrib, gitu tuh. Sampai penjabarannya seperti itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib Imam Tabi'in rahimahullah taala, kemudian Sa'id bin al-Musayyib imam para tabi'in rahimahullah taala, dia berkata, huwa an la yusalliyal zuhra hatta ya'tiyal asr wa la yusalliyal asr ilal maghrib wa la yusalliyal maghrib ilal isya wa la yusalliyal isya ilal fajri wa la yusalliyal fajri ila tulu'isy syamsi. Masya Allah. Itu kata imamnya para tabi'in. Dia tidak sholat maghrib, ya, dia tidak sholat zuhur sampai datangnya waktu asar, baru dia sholat. Tetap dia ngerjain, tapi udah habis waktunya atau udah hampir habis waktunya. Udah hampir habis waktunya, apalagi sudah habis waktunya, dia baru ngerjain sholat zuhur di waktu asar. Udah kayak jamak baik. Kalau jamak masih boleh ya, jamak qashar gitu kan. Ini kan nggak ada apa-apa, nggak ada perjalanan, nggak ada apa-apa gitu. Tapi dia menunda-nunda mengakhirkan sholat. Kemudian dia tidak sholat asar sampai datangnya maghrib, baru dia sholat asar. Ya, dia tunda-tunda. Dan dia tidak sholat maghrib sampai datang waktu isya, baru dia sholat maghrib.
Dan dia tidak sholat isya sampai datang sholat subuh baru dia sholat isya. Dan dia tidak sholat dia tidak sholat isya sampai datangnya subuh. Dan dia tidak sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini yang subuh-subuhnya kesiangan selalu nih, waspada itu. Ini kena ayat ini nih, surat Maryam ayat 59 sampai 60. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah dirahmati Allah taala, itulah makna dari adha'us shalah, ya, mengakhirkan salat, ya, mengakhirkan waktu salat atau hampir mau habis atau sudah habis dia baru salat. Dia tetap salat, tapi sayang waktunya hampir habis atau telah habis. Demikian jamaah yang dirahmati Allah taala, isi daripada kitab Al-Kabair yang penting dari fitar shalah, yaitu meninggalkan salat. Semoga kita semuanya terjagalah jamaah yang dirahmati Allah dari meninggalkan, menyepelekan salat, ya kan? Satu lagi sebagai penutup, tergesa-gesa juga dibahas dalam pembahasan kitab ini. Jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam sholat. Rukunya, sujudnya mesti tumaninah, ya, mesti tumaninah. Jangan kayak yang sholat taraweh 12 menit, 23 rakaat apa 12 menit ya, cepet banget gitu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, nggak sah sholatnya. Yang sholatnya seperti burung matukin makanan, itu nggak sah sholatnya. Hadisnya ada seorang yang masuk ke masjid. Dia sholatnya cepet banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini kamu. Ulang sholatnya. Berarti kan gak sah tuh sholatnya. Sholatnya gini diulang. Cepet lagi. Kata Nabi, sini kamu. Kenapa ya Rasul? Ulang lagi sholatnya. Diulang lagi. Sampai 3 kali diulang. Berarti kan menunjukkan bahwa yang sholatnya cepet-cepet, tergesa-gesa, itu tidak sah. Termasuk bapak-bapak, maaf, ini sih gak kaitannya sah atau gak sah sholat ya. Bukan ya. Kalau bapak-bapak saudara mau menghadiri sholat berjamaah di masjid, imam sudah Allahu Akbar, jangan lari apa, santai baik, santai aja, itu peringatan dari Nabi. Jangan tergesa-gesa, tenang kok, tetap dapat pahala jamaahnya komplit. Jalan aja santai, jangan takut ketinggalan imam nih, lari. Saya waktu haji ya kan, di Masjidil Haram, pada lari, imamnya sudah Saya bilang, nggak mau ngapain Pak, lari Bu Haji, Pak Haji, udah tak santai aja, ya, jangan tergesa-gesa. Itu kan kata Nabi begitu ya. Ntar pahala tetap sama kok. Jadi nggak usah khawatir lari atau bisa. Nah di Alphard ada tuh orang yang tergesa-gesa mulu. Saya tahu tuh orangnya, nggak datang ya sekarang, ya kan? Kalau naik motor udah kenceng banget, buruk gitu kan? Wah itu tandanya beliau baru datang gitu kan? Nah sekarang nggak ada beliau ya, nggak ada. ya. Pokoknya tenang aja deh, jangan takut. Kalaupun ketinggalan nih, imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, dia tetap sholat di situ di masjid, tetap sama pahalanya, nggak usah khawatir, ya kan? Nggak usah khawatir. Waduh, takut ketinggalan imam saya Ustaz, gitu ya. Nggak usah khawatir, santai kata Nabi. Karena tergesa-gesa kata Nabi, perbuatan setan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman